Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Sofi Ramadanti, biasa dipanggil Sofi. Saya salah satu mahasiswi fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang salah satu kasus fisioterapi, yaitu spondylolistesis. Nah, mungkin teman-teman udah familiar ya dengan kasus ini. Kita langsung aja ya ke materinya. Pertama, aku akan membahas tentang pengertian spondylolistesis menurut beberapa penelitian. Spondylolistesis adalah pergeseran pada segmen vertebranya, terutama pada lumbal L1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi yang paling besar kemungkinan untuk terkena penyakit ini adalah lumbal kelima. Kenapa demikian? Seperti yang kita ketahui bahwa lumbal adalah bagian yang paling mobile dari vertebra kita. Mulai dari cervical, thoracal, lumbal, dan sacrum, lumbal adalah bagian yang paling mobile. Dan semakin ke bawah, bebannya akan semakin berat, seperti itu. Jadi wajar saja ketika lumbal kelima ini sangat rentan terhadap gangguan-gangguan, salah satunya spondylolistesis ini. Spondylolistesis ini biasanya terjadi ke satu atau bisa kedua sisi. Ketika kasus ini terjadi ke satu sisi, kiri ataupun ke kanan, maka kita sebut dengan spondylolistesis unilateral. Ketika dia bergeser ke dua sisi, kita bisa menyebutnya dengan spondylolistesis bilateral. Selanjutnya, biasanya spondylolistesis ini akan terjadi pada mereka yang usianya 18 tahun ke atas. Para atlet yang overuse dalam gerakan memutar dan menekuk trunk ke bagian posterior atau bagian belakang, itu cenderung lebih berpotensi untuk terkena spondylolistesis. Selanjutnya, untuk pemeriksaan, kita masuk pemeriksaan utama. Jadi, untuk kasus ini memang seorang fisioterapi harus benar-benar melakukan pemeriksaan secara detail. Kita tidak boleh langsung memberikan intervensi, apalagi memberikan treatment, kita harus melewati beberapa pemeriksaan. Salah satu pemeriksaan utama yang memang harus dipenuhi oleh pasien adalah X-ray atau MRI atau CT scan. Karena kita tidak tahu nyeri yang timbul itu benar-benar dari pergeseran tulangnya atau ada kompensasi dari masalah syarafnya. Jadi, kita sebagai seorang fisioterapis harus benar-benar sudah memastikan pasien sudah melakukan beberapa pemeriksaan utama yang sudah saya sebutkan. Nah, untuk klasifikasi dari kasus spondylolistesis ini ada 3. Yang pertama, tahap awal. Awal ini biasanya ditandai dengan adanya odem di sekitar lokasi fraktur. Jadi di sekitar lumbal yang terkena itu akan ada odem. Terus selanjutnya yang kedua ada progresif. Nah, progresif ini bedanya sama yang awal tadi apa? Lokasi frakturnya akan lebih meluas. Yang ketiga adalah tahap kecacatan. Nah, di sini memang sudah sangat parah, frakturnya sudah sangat luas, nyerinya sudah sangat hebat, dan juga odemnya akan semakin menyebar juga karena frakturnya semakin luas. Jadi untuk peluang untuk sembuhnya memang sangat sedikit. Bahkan di salah satu guideline yang saya gunakan dari KNGF Belanda pada tahun 2013, mereka menyebutkan bahwa peluang untuk bisa sembuh ketika pasien sudah memasuki tahap ketiga ini hanya sekitar 30%. Dan solusinya apa? Solusinya adalah direhabilitasi. Itu pun memang jangka waktunya tidak bisa sebentar. Kita bisa menggunakan pemeriksaan bernama low middle silside. Nah, di sini seorang fisioterapis hanya perlu mempalpasi bagian prosesus spinosusnya. Idealnya memang tes ini dilakukan tanpa adanya pakaian yang melekat pada tubuh pasien. Kita perlu mempalpasi di sini dan rasakan apakah ada proses spinosus yang tidak seharusnya berada di tempatnya. Mungkin bisa bergeser ke kanan, ke kiri, atau sedikit ke belakang. Nah, untuk pemeriksaan ini spesifisitasnya sebesar 85,5% dan sensitivitasnya sebesar 89,1%. Hyperextension lumbal test ini bisa dilakukan dengan cara pasien berdiri sejajar dengan bahu, kemudian instruksikan pasien untuk menekuk trangnya ke arah posterior.
Mbak, badannya ke belakang ya. Oke. Apabila dari derajat seperti ini pasien sudah merasakan nyeri, hentikan pemeriksaan. Dan inilah indikasi apabila pasien mengalami masalah di vertebra intraartikularisnya atau bisa disebut dengan spondylolistesis. Untuk pemeriksaan ini, dari penelitian yang saya gunakan, sensitivitasnya sebesar 45,5% dan spesifisitasnya sebesar 67,5%. Oke, di sini kita masuk untuk treatmentnya. Yang pertama, untuk menambah ROM atau LGS-nya dan juga untuk stretching otot-otot di sekitar lumbarnya, kita bisa menggunakan lumbar flexion exercise ini bersifat gerakan aktif. Jadi di sini kita sebagai fisioterapis hanya bertugas untuk menginstruksikan pasien dalam melakukan gerakan. Yang pertama, posisi pasien supine lying atau terlentang. Kemudian instruksikan pasien untuk menepuk satu kakinya ke arah dada. Tahan selama 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikan istirahat. Lanjut ke kaki yang sebelahnya. Dilakukan hal yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rest. Dan kalian bisa melakukan bersamaan untuk kedua kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Materi selanjutnya adalah treatment untuk meningkatkan kekuatan otot sekitar lumbarnya, yaitu kita bisa berikan pasien gerakan pelvic tilt secara aktif. Di sini kita bisa instruksikan kepada pasien untuk mendorong bagian pinggulnya ke arah posterior, dorong ke arah belakang, bisa teman. Kemudian bawa ke arah depan, lagi, lebih cepat, lagi, bagus, lagi. Nah, di sini kita sebagai fisioterapis hanya bertugas untuk mengontrol pasien apakah pelvic tilt yang dilakukan pasien itu sudah benar atau belum. Untuk dosisnya, kalian bisa memberikan 10 kali exercise, kemudian istirahat selama 3 detik. Lakukan gerakan bernama quadruped lift. Di sini exercise-nya masih sama dengan sebelumnya. Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan otot sekitar lumbarnya. Pertama, kita instruksikan pasien untuk posisi kuda-kuda. Nah, kemudian minta pasien untuk mengangkat kaki dan tangannya secara berlawanan tapi bersamaan. Tahan 3 detik, 1, 2, 3, rest. Selanjutnya arah yang berlawanan, 1, 2, 3, rest. Hanya menginstruksikan pasien dan mengecek apakah gerakannya sudah benar atau belum. Langsung saja, kaki sebelah kanan, oke. Turunkan pelan-pelan. Good. Oke. Kaki selanjutnya. Pelan-pelan. Good. Sekian pembahasan tentang spondylolistesis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.